Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring untuk kelas 12. Untuk pertemuan pertama di bab pertama, kita akan membahas mengenai pengujian sebuah program. Kita bisa mengetahui kualitas sebuah program dengan melakukan langkah-langkah yang harus diketahui oleh seorang programmer agar dapat menghasilkan suatu program yang baik, efektif, dan mudah dipahami. Sebuah program yang baik dihasilkan dari analisis yang baik dari programmernya, baik analisis sistem, struktur data, maupun analisis requirement. Jadi sebuah program aplikasi itu dikatakan bahwa aplikasi itu merupakan program aplikasi yang baik kalau sudah dilakukan beberapa analis, baik analisis sistem, analisis struktur, maupun analisis requirement. Persiapan dalam membuat sebuah program aplikasi. Yang pertama, sebelum kita membuat sebuah program aplikasi, kita harus mendefinisikan permasalahannya. Yaitu kita harus tahu komponen mana saja yang diperlukan untuk membuat sebuah program agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, membuat suatu perencanaan, yaitu kita melakukan perencanaan apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan di program aplikasi yang kita buat. Nah, bentuk perencanaan ini bisa berupa sebuah flowchart ataupun sebuah algoritma. Persiapan selanjutnya dalam membuat sebuah program aplikasi yaitu melakukan implementasi atau kita membuat coding. Nah, kita menulis sebuah coding dengan struktur yang sesuai dengan flowchart yang telah dibuat. Nah, coding adalah sesuaikan dengan bahasa pemrogramannya. Kalau pada saat kita membuat program aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Delphi, maka struktur codingnya harus sesuai dengan program aplikasi Delphi. Nah, begitu juga kalau pada saat kita membuat sebuah program aplikasi dan bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa pemrograman C++, maka coding strukturnya kita harus menggunakan struktur coding dari bahasa pemrograman C++. Nah, yang perlu dipersiapkan selanjutnya yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini perlu agar pada saat ada kesalahan atau terjadi error pada saat kita membuat program aplikasi, maka kita bisa diketahui bagaimana yang terjadi error. Yang terakhir kita membuat testing. Nah, selanjutnya kita membuat testing, melakukan pengujian pada program yang dibuat, apakah layak dipakai ataupun tidak. Nanti ada jenis testingnya. Kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian operasional dan maintenance. Ini adalah hal yang perlu dilakukan yang terakhir pada saat kita akan membuat suatu program aplikasi. Yaitu memastikan bahwa program yang dibuat itu bekerja sebagaimana mestinya. Serta melakukan perawatan dan pengembangan pada program tersebut. Nah, jadi setelah program aplikasi itu sudah dibuat, kita harus bisa melakukan perawatan agar aplikasi tersebut tidak terkena virus ataupun tidak terkena kendala yang lainnya yang menyebabkan program aplikasi tersebut tidak bisa dijalankan. Program yang baik dan berkualitas. Nah, program yang baik dan berkualitas itu program yang seperti apa? Yang pertama adalah high performance. Sebuah program yang baik dan berkualitas, dia harus mempunyai performa yang tinggi, walaupun digunakan oleh beberapa user. Nah, artinya, pada saat kita membuat suatu program aplikasi, program tersebut bisa dijalankan di sistem operasi mana saja.
Nah, karena terkadang ada program aplikasi misalkan dibuat pada saat membuatnya menggunakan untuk sistem operasinya adalah Windows 10. Kemudian pada saat program aplikasi tersebut dibuka di Windows yang di bawahnya, misalkan di Windows 8 atau Windows 7, itu program aplikasinya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu artinya dia tidak memenuhi baik performance. Nah, program tersebut kurang baik. Selanjutnya, bahwa program tersebut dikatakan baik dan berkualitas itu apabila program tersebut dibuat bersifat easy to use atau mudah digunakan. Nah, sehingga program aplikasi tersebut meskipun yang menggunakan itu adalah orangnya awam atau tidak mengetahui banyak tentang komputer, tentang aplikasi, tapi dia bisa mengoperasikannya. Itu program aplikasi tersebut bisa dikatakan bahwa program tersebut merupakan program yang baik dan berkualitas. Selanjutnya yaitu penampilannya yang baik. Program aplikasi dikatakan sebagai program yang berkualitas apabila memiliki antarmuka atau interface yang menarik ya, sehingga user tidak merasa jenuh dalam mengoperasikan program aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya reliability. Ya, program dapat melakukan fungsinya sesuai kebutuhan. Mampu beradaptasi. Ya, program aplikasi dikatakan berkualitas apabila program tersebut mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ya, artinya pada saat teknologi itu ada kemajuan teknologi, aplikasi yang dibuat itu bisa dilakukan suatu update, ya, sehingga tidak ketinggalan dengan teknologi yang sudah maju. Selanjutnya itu interoperability. Ya, program yang baik itu adalah program aplikasi yang dibuat mampu berinteraksi dengan aplikasi yang lain. Itu artinya apabila kita mau mengintegrasikan atau mengimplementasikan dengan program aplikasi yang lain itu bisa dilakukan. Yaitu kalau program aplikasinya termasuk interoperability, berarti program aplikasi tersebut merupakan program aplikasi yang baik dan berkualitas. Next, mobility. Program yang baik atau yang berkualitas adalah program yang dibuat dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Nah, sistem operasi itu banyak ya, bisa Windows, bisa Linux, bisa Ubuntu, bisa Apple, dan lain sebagainya. Jadi, suatu program aplikasi itu dikatakan baik dan berkualitas apabila program tersebut bisa dijalankan di Windows, bisa dijalankan di Linux, bisa dijalankan di Ubuntu, atau bisa dijalankan di sistem operasi yang lainnya. Next. Program aplikasi dikatakan baik dan berkualitas apabila dia memenuhi syarat readability, yaitu kode pemrograman yang dibuat harus mudah dibaca dan dikenali bagian-bagiannya. Nah, jadi pada saat kita membuat coding suatu pemrograman, kita untuk penulisan programnya itu di bagian-bagiannya itu kita diberi tanda sehingga dikenali pada saat apabila kita akan melakukan update coding ataupun ada coding yang akan ditambahkan sehingga lebih mudah untuk di-update atau dilakukan perubahan. Selanjutnya, program dikatakan baik dan berkualitas apabila memenuhi syarat robustness. Ya. Program yang dibuat tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan kecil untuk mengantisipasi kesalahan. Nah, jika pada saat ada perubahan, program aplikasi itu tidak mengalami error. Nah, sekarang kita akan memahami tentang
test case dan cara menguji program aplikasi. Nah, yang pertama adalah test case. Test case adalah suatu rangkaian mengenai tindakan yang dilakukan user atau si penguji untuk melakukan verifikasi terhadap fitur atau fungsi tertentu dari sebuah perangkat lunak. Nah, tujuan dari test case ini adalah untuk memastikan bahwa suatu sistem dapat dijalankan dengan baik sesuai kebutuhan serta mampu memberikan respon ketika ada masukan yang tidak baik. Itu adalah tujuan dari test case. Nah, ini adalah hal-hal dalam membuat sebuah test case. Yang pertama, test case dibuat sederhana dan transparan. Artinya, si penguji atau si yang melakukan sebuah tester itu membuat test case dengan penjelasan yang sangat jelas. Yang kedua, test case dibuat dengan end user in mind. Artinya yaitu membuat kasus uji yang memenuhi persyaratan klien yang mudah digunakan dan dioperasikan. Nah, selanjutnya yaitu hindari pengulangan kasus uji. Nah, dalam pembuatan test case, diusahakan tidak membuat pengujian yang berulang. Nah, sehingga nanti pada saat kita melakukan tes untuk program aplikasinya, kita hanya melakukan satu kali pengujian. Yang selanjutnya yaitu jangan berasumsi. Nah, pada saat kita melakukan test case sebuah program aplikasi, jangan pernah mengasumsikan mengenai fitur dan fungsi dari perangkat yang sedang diuji. Nah, karena sebuah program aplikasi itu dia akan melakukan sebuah perintah sesuai dengan coding yang dibuat. Selanjutnya itu memastikan pengujian sudah mencakup semua. Artinya adalah pastikan semua fitur sistem yang sudah memenuhi persyaratan perangkat lunak, ya, seperti yang disebutkan, itu sesuai dengan dokumen yang dispesifikasikan. Dapat diidentifikasi. ID harus dapat diidentifikasi untuk memudahkan penguji dalam melacak apabila pada saat program aplikasi tersebut dioperasikan atau dijalankan. Nah, tata cara dalam melakukan pengujian program. Yang pertama adalah pengujian program secara white box testing. Pengujian white box testing ini adalah cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis ada kesalahan ataupun tidak ada. Nah, dengan pengujian white box ini, perekayasa atau yang melakukan white box testing itu bisa melakukan hal berikut. Yang pertama adalah memastikan jalur independen pada suatu modul telah digunakan minimal satu kali. Nah, jadi harus sudah pernah dicoba. Yang kedua, menggunakan keputusan logis pada sisi true and false. Nah, setiap program aplikasi di dalam kodenya itu pasti ada logika yang namanya true and false atau yang dikatakan benar atau salah. Nah, yang selanjutnya yaitu mengeksekusi semua loop. Kemudian menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitasnya. Nah, dia akan melakukan memvalidasi sesuai dengan struktur data yang ada pada internalnya. Dengan metode white box, analisis sistem akan memperoleh test case sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjamin independent test di dalam modul dikerjakan sekurang-kurangnya sekali. Yang kedua,
mengerjakan seluruh keputusan logikal, apakah bernilai true atau bernilai false. Selanjutnya, mengerjakan seluruh loop yang sesuai batasannya. Dan terakhir adalah mengerjakan seluruh struktur data internal yang menjamin validitasnya. Ini adalah hasil dari metode pengujian secara white box. Sekarang kekurangan dari white box testing. Kekurangan dari pengujian program aplikasi secara white box testing itu adalah yang pertama, jumlah biaya untuk white box ini lebih besar dari biaya yang dibutuhkan untuk menguji program aplikasi secara black box testing. Kekurangan yang kedua adalah belum mampu melakukan tes ketersediaan, keandalan, daya tahan beban, dan testing lain yang berhubungan dengan kebutuhan faktor-faktor untuk operasi, revisi, dan transisi. Ini adalah kekurangan pada saat kita melakukan tes sebuah program aplikasi menggunakan metode white box testing. Sekarang pengujian program aplikasi menggunakan metode black box testing. Pengujian menggunakan black box testing ini adalah pengujian perangkat lunak yang tes fungsionalitasnya dari aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kinerjanya. Dengan pengujian black box testing ini, si perekayasa atau yang melakukan pengujian program aplikasi tersebut dapat menemukan hal berikut. Yang pertama, fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. Yang kedua adalah kesalahan interface, kemudian kesalahan dalam struktur data, kesalahan kinerja, inisialisasi dan kesalahan terminasi. Yang terakhir adalah kesalahan performasi dan kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir. Kelebihan dari pengujian program aplikasi dengan metode black box testing adalah yang pertama, pengujian dengan metode black box testing dapat menguji keseluruhan fungsional perangkat lunak. Ini adalah kelebihannya. Kelebihan yang kedua, metode ini secara efektif dan efisien dapat menemukan coding-coding atau script kode yang tidak bisa dijalankan secara baik ataupun mengalami error di dalam pada saat program aplikasi tersebut dijalankan. Kekurangan dari pengujian program aplikasi dengan metode black box testing adalah tester atau si penguji itu tidak akan pernah yakin apakah perangkat lunak yang diuji itu telah benar-benar lolos pengujian atau tidak. Ini adalah kekurangan dari pengujian dengan metode black testing. Oke, sampai di sini pertemuan pertama untuk mata pelajaran TIK kelas 11. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.